Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Kristina Kusuma Astuti, NIM 12403173130, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 yang berjudul Pengelolaan Keuangan pada BUMDes Mulyasari Desa Ambono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Mulyasari Desa Ambono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa Mulyasari Desa Ambono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa juga merupakan pilar demokrasi. Didirikannya Badan Usaha Milik Desa ini adalah untuk mengoptimalkan aset desa, untuk meningkatkan perekonomian desa, untuk meningkatkan pendapatan desa, untuk membuka peluang pekerjaan, untuk meningkatkan usaha masyarakat. Badan usaha milik desa ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa Ambono merupakan salah satu dari 19 desa di Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Ambono merupakan wilayah daratan yang memiliki area persawahan yang cukup luas sehingga mata pencaharian utama dari warga Desa Ambono adalah bertani. Wilayah Desa Ambono berbatasan langsung di bagian utara dengan Desa Sukanyar, di bagian selatan dengan Desa Duet dan Desa Sambitan, di bagian timur dengan Desa Duet, dan di bagian barat dengan Desa Sambitan dan Desa Sukanyar. Dengan adanya Peraturan Desa Ambono Nomor 5 Tahun 2017 yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi dasar. Badan usaha milik desa ini diberi nama Mulyasari. Arti pemberian nama Mulyasari adalah tujuan didirikannya BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mulya atau sejahtera dan lestari. Visi, misi, dan tujuan dari BUMDes Mulyasari Desa Ambono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Visinya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ambono melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan moto "Mari bersama membangun desa". Misi yang pertama yaitu pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektoril. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan. Tujuannya yaitu BUMDes Mulyasari berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin Desa Ambono. BUMDes Mulyasari adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat dalam awal pendirian BUMDes Mulyasari adalah masyarakat Desa Ambono. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan modal BUMDes dengan penyertaan modal maksimal 49%. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional.
penasihat pejabat ex officio oleh kepala desa, pelaksana operasional sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur LPMD maupun BPD. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, dan sekretaris merangkap anggota. Pemilihan pengelola BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Untuk mengisi pengelola BUMDes yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musdes atau musyawarah desa. Masa bakti pengelola BUMDes 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Pengelola BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes pengeluarannya digunakan untuk biaya operasional seperti honor, alat tulis kantor, rumah tangga kantor, jasa simpan pinjam, dan lain-lain. Pendapatan sebagaimana disebut di atas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank, dan pendapatan lain-lainnya. Penyertaan modal dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pinjaman dan simpanan masyarakat. Memberikan dukungan modal usaha kepada unit usaha untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan dukungan modal. Menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Mengembangkan usaha lainnya baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes. Dukungan dana usaha BUMDes hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan unit usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Permohonan dukungan dana usaha BUMDes dari masing-masing unit usaha dinilai kelayakan usaha dan kelayakan peminjamnya oleh BUMDes. Unit usaha dan permohonan dukungan dana usaha dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad perjanjian dukungan dana usaha sebagai kompensasi dari dukungan dana usaha dari BUMDes dan masuknya unit ke dalam BUMDes. Maka unit usaha wajib memberikan bagi hasil SHU kepada BUMDes. Dana yang disebutkan tersebut akan dikelola BUMDes untuk pengembangan lembaga BUMDes. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan unit usaha ditetapkan sebagai dana dukungan modal usaha, unit usaha dan wajib untuk dikelola unit usaha dalam rangka pengembangan usaha. Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk pengelolaan unit usaha sendiri dan kemitraan bagi hasil. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes dapat berbentuk usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa, misalnya perusahaan air minum desa, penyewaan hand traktor, persewaan alat perkawinan, kios, pasar desa, wasrda, dan sebagainya. Usaha distribusi produk masyarakat, misalnya penampungan dan pemasaran komoditas, produk barang yang dihasilkan Pokmas dan bentuk lainnya. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan keuangan standar atau akuntansi seperti neraca, rugi laba, buku bantu,
buku kas, daftar inventaris, dan lain-lainnya, sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sisa hasil usaha atau SHU adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku. Tahun buku BUMDes Mulyosari adalah tahun kalender. Dalam setiap usaha yang dijalankan, pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Setiap masalah yang datang akan berdampak dan berakibat terhadap usaha yang dijalankan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dampak terburuknya adalah usaha yang bangkrut karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan terpecahkan. Pengelolaan keuangan yang kurang benar bisa menjadi salah satu kendala yang akan terjadi. Jika keuangan yang dimiliki tidak diatur dan dikelola secara bijak, maka hal tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, pasti terdapat solusi yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan tersebut. Seperti halnya di BUMDes Mulyosari Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, masalah yang sering terjadi tidaklah banyak. Masalah yang sering terjadi kebanyakan berkaitan dengan simpan pinjam. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, ekonomi masyarakat desa juga terhambat. Karena hal ini, pengelolaan keuangan BUMDes Mulyosari biasanya tidak teratur. Pembayaran angsuran yang seharusnya setiap tanggal 25, tetapi biasanya lebih dari tanggal tersebut. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Hal ini dapat diatasi dengan pendekatan khusus agar nasabah mampu membayar kembali angsurannya. Walaupun dengan uang yang sedikit untuk mengangsurnya, akan tetapi yang terpenting adalah pemasukan dari pihak nasabah. Karena modal yang masih kecil, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya masih dibebankan untuk simpan pinjam saja. Hal tersebut membuat BUMDes Mulyosari belum mampu menjangkau lebih banyak sektor usaha. Sehingga ruang lingkup pengelolaan usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung belum bisa terjangkau luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya modal yang dialokasikan sepenuhnya ke dalam sektor simpan pinjam. Modal yang didapat pun masih dari alokasi dana desa. Hal ini dapat diatasi dengan pembukuan rekening yang dilakukan oleh ketua dan bendahara ke bank agar mendapat tambahan modal yang lebih besar, karena pemerintah akan lebih percaya jika ada bukti real pemasukan modal ke usaha tersebut. Pembukuan yang dilakukan setiap bulannya masih dilakukan dengan sederhana, yaitu sebagai alat bantu untuk merekap di akhir tahun untuk pembuatan laporan. Dalam upaya program pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Masih perlu adanya upaya peningkatan dalam beberapa hal, antara lain: sebelum melakukan pengkreditan terhadap nasabah simpan pinjam, sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah terhadap calon nasabah. Penilaian ini dikenal dengan 5C, yaitu yang menilai karakter, capacity, capital, collateral, condition calon nasabah. Yang kedua, merambah menaungi unit usaha lain dengan mengajak para perempuan desa untuk maju dan kreatif, membuka suatu usaha dengan modal dari BUMDes, sehingga nanti keuntungannya dapat diperoleh dan dapat dibagi dua dengan proporsi yang ditentukan. Yang ketiga, peningkatan akan pemasaran dengan pengenalan BUMDes kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat menggerakkan para stakeholder atau pemegang saham untuk memberikan dananya sebagai modal. Yang terakhir, pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat
agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Output dari pembinaan ini dimaksudkan agar kelompok usaha semakin produktif dalam mengelola usahanya. Dari hasil usaha tersebut diharapkan dapat menambah simpanan di BUMDes, sehingga terjadi keseimbangan antara kelompok peminjam dan kelompok simpanan. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Modal dan pembayaran angsuran yang tepat waktu merupakan intisari dari berjalannya usaha. Semakin banyak modal yang tersedia dan semakin terkontrolnya pembayaran angsuran, maka usaha yang dijalankan juga semakin luas. Pada BUMDes Mulyasari, modal yang tersedia masih terdapat pemasukan sebanyak 2 kali dari alokasi dana desa, yaitu digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa simpan pinjam. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa BUMDes Mulyasari Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung belum merambah pada sektor usaha yang lain. Walaupun demikian, usaha yang dijalankan saat ini selalu diupayakan semaksimal mungkin. Balas jasa yang didapat dari simpan pinjam dikelola dengan baik. Dengan adanya perencanaan pihak BUMDes Mulyasari Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung pun tidak serta-merta langsung memberikan keputusan tanpa perhitungan panjang. Ide-ide atau gagasan yang diberikan selalu dipertimbangkan dari banyak sisi. Dengan tujuan, jika perencanaan dilakukan secara matang, diharapkan juga diperoleh hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan PPL yang saya lakukan di BUMDes Mulyasari Desa Bono Kecamatan Pakel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap BUMDes Mulyasari dan Bapak Kepala Desa karena telah bekerja sama dan berpartisipasi sehingga kegiatan PPL yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan selama PPL di sini. Dan ini ada beberapa kenang-kenangan untuk ucapan terima kasih kepada desa.